Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Selamat datang di channel Esa Santuy. Teman-temanku semuanya, para YouTuber pemula dimanapun berada, semoga kalian selalu sehat walafiat ya, beserta keluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke sahabatku, di sini kita akan bahas tentang masa depan menjadi konten kreator dan bagaimana agar kita sukses di dunia konten kreator YouTube. Dan itu nanti kalau sudah sukses di YouTube, teman-teman bisa gunakan di platform-platform lainnya. Untuk menjadi konten kreator di platform lain juga bisa diterapkan. Jadi begini sahabatku, faktor kesuksesan di YouTube tidak semata-mata ditentukan oleh garis tangan. Jadi kalau ada misalkan oknum yang berpendapat bahwa takdir si A, takdir si B suksesnya di YouTube, takdir si C nggak sukses di YouTube, itu semua sudah takdir ini, takdir itu. Nah, begini sahabat-sahabatku, dalam memahami kesuksesan di dunia konten kreator, bukan saja di YouTube tentunya ya, ini yang paling penting, sumber kesuksesan adalah dari sikap konsisten yang kita miliki. Konsisten untuk berkarya, ini yang paling utama sahabatku. Karena sebagus apapun video yang kita buat, tapi kalau akhirnya tidak konsisten, mati juga sebuah channel. Jadi, meskipun diawali dengan video yang biasa-biasa saja, tanpa editing-editing yang wow, tetap bisa sukses, merambat pelan dan pasti, sedikit demi sedikit, sambil belajar editing pelan-pelan. Itu pun tidak diwajibkan. Sebenarnya, sebuah video yang dianggap bagus oleh para penonton tidak semata-mata karena editing yang bagus. Ada juga video yang tanpa editing neko-neko, biasa-biasa aja, tapi tetap laris, banyak penonton alami. Karena isinya, faktor isi video yang dirasakan bermanfaat oleh banyak orang. Ibarat kita berdagang makanan ya, kadang-kadang kita tidak harus membuat makanan sesuai selera kita. Sama seperti video juga begitu ya. Kita belum boleh sesuka-suka kita, sesuka hati membuat konten suka-suka kita, belum boleh. Kecuali kalau teman-teman sudah memiliki traffic yang bagus, subscriber sudah di atas 200.000 subscriber, sekali upload yang nonton sudah di atas 15.000, setiap kali upload selalu yang nonton banyak, ribuan. Nah, itu mungkin teman-teman bisa lah refreshing, suka-suka hati bikin video. Namun, untuk kita yang masih pemula, belum waktunya membuat video sesuka hati. Kita perlu melihat pasar. Ibaratnya seperti tadi, kalau selera makan kita pedas misalkan. Nah, kalau kita membuat rumah makan, nggak selalu makanan yang kita buat ini pedas semua sahabatku. Di situ juga kita harus menyediakan pilihan. Cabai 1 atau cabai 2 atau pedasnya level cabai 4, cabai 5, bahkan sampai level pedas yang paling tinggi, misalkan cabai 100. Tergantung kemauan para pembeli. Karena tidak semua selera pembeli itu sama kayak kita, pedas misalkan. Ya, suka pedas. Tidak semua orang suka pedas. Jadi, membuat konten juga begitu. Harus tahu maunya penonton. Kira-kira konten yang nilainya tengah-tengah bisa disimak oleh semua orang, suguhan kontennya harus bagaimana? Konsep membuat kontennya harus seperti apa? Ini sangat perlu kita kaji di awal. Ya. Jadi, kunci kesuksesan tadi bukan terletak pada garis tangan, tapi terletak pada bagaimana kita belajar untuk mengembangkan isi konten setiap saat dan konsisten. Ya, jadi dua paket ini. Yang pertama adalah konsistensi, yang kedua berusaha meningkatkan kualitas isi dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Sementara itu, metode-metode termasuk metode upload video dan metode SEO itu hanyalah metode penunjang. Tapi nyawa yang sesungguhnya sebenarnya adalah personal branding kalian, karakteristik kalian, dan konsistensi kita sebagai konten kreator YouTube. Ini yang paling penting dibangun. Kita membangun channel branding dulu. Seiring sejalan membangun personal branding juga, kepribadian kita, agar dikenal oleh masyarakat. Yang awalnya kita tidak siapa-siapa, akhirnya menjadi siapa-siapa, dikenal di dunia YouTube. Itu sangat penting bagi seorang konten kreator. Bang, lalu bagaimana dengan konten tanpa wajah? Apakah perlu membangun personal branding? Sama aja. Cara kita membawakan sebuah konten, suara kita seperti apa, gaya bicara seperti apa, dan bagaimana ciri khas konten kita, itulah personal branding yang harus kita bentuk dari dini, sejak sekarang. Tidak ada sukses yang tanpa melalui proses. Semua ada prosesnya.
Yuk berproses bersama sahabatku, jangan pernah menyerah ya, dan tetap saling menguatkan sesama YouTuber pemula. Yuk membangun traffic bersama-sama dengan penuh semangat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konsisten sahabatku.